Berawal dari 20 nama di kertas dan daring di telepon ruko, berubah menjadi 4 tombol yang menata ritme kota: Go Right, Go Food, Go Send, dan Go Shop, lalu melompat ke panggung pengambil keputusan. Inilah perjalanan Nadiem Makarim yang merangkai struktur, tempo, dan presisi menjadi ekosistem, serta satu hari di 2025 yang menggeser jalurnya. Siapa sangka perjalanan seorang anak bungsu yang tumbuh di keluarga pencinta ilmu dan sejarah bisa menuntunnya menyusun puzzle kehidupan sedini mungkin. Inilah kisah latar belakang dan pendidikan Nadiem Anwar Makarim. Di ruang keluarga yang hangat, ayah berdiskusi tentang nilai-nilai kebangsaan dan etika. Ibu bercerita tentang kisah-kisah masa lampau yang memantik rasa ingin tahu. Nadiem lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Putra dari Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri, dua nama yang dengan caranya masing-masing akrab dengan ide, buku, dan percakapan bernas. Dari garis keluarga ibunya mengalir pula jejak sejarah. Hamid Al-Gadri, salah satu tokoh yang ikut bekerja dalam diplomasi awal Republik. Lingkungan seperti itu membuat belajar bukan sekedar rutinitas sekolah, melainkan kebiasaan rumah tangga. Masa kecil Nadiem lekat dengan Jakarta. Ritme kota, pertemanan beragam, dan sekolah dasar menengah pertama yang membentuk dasar disiplin belajar. Memasuki jenjang SMA, keluarganya memilih jalur pendidikan yang memperluas cakrawala. United World College of Southeast Asia di Singapura. Sekolah ini terkenal dengan komunitas internasionalnya dan filosofi Education as a Force, pendidikan sebagai daya untuk membawa perubahan. Nadiem pun lulus tahun 2002. Bertahun-tahun kemudian, ia bahkan kembali sebagai alumni pembicara di forum UWC, berbagi tentang pentingnya kepemimpinan yang empatik dan keberanian mengambil risiko. Pengalaman berasrama, hidup mandiri, dan kawan-kawan dari berbagai negara menumbuhkan pandangan global, namun tetap membumi. Dari Singapura, langkahnya berlanjut ke Amerika Serikat. Brown University menjadi rumah belajar berikutnya, kampus yang dikenal memberi ruang besar kepada kebebasan intelektual mahasiswa. Nadiem menekuni hubungan internasional dan menyelesaikan studi pada 2006 di Brown. Pendekatan interdisipliner membuatnya terbiasa melihat suatu masalah dari banyak sisi: ekonomi, politik, budaya, bahkan teknologi yang saat itu mulai membentuk cara dunia terhubung. Kebiasaan mendengar lebih dulu baru menyimpulkan tumbuh kuat di fase ini, keterampilan dasar yang sangat berguna apapun profesinya kelak. Selepas S1, ia pulang dan mengenali lebih dekat lanskap kerja profesional, tapi kompasnya masih menunjuk pada pendidikan sebagai landasan. Ia pun memutuskan memperdalam kemampuan manajerial dan kepemimpinan lewat Master of Business Administration di Harvard Business School. Tahun 2011, gelar itu ia raih. Di Harvard, metode studi kasus membuat setiap kelas terasa seperti simulasi dunia nyata. Ada data, ada dilema, ada keputusan. Aneka diskusi mengasahnya untuk cepat memetakan masalah, menguji asumsi, lalu mengambil tindakan yang terukur. Sebuah artikel alumni bahkan menyinggung periode awal karirnya sepulang kuliah S1 yang mempertemukannya dengan dinamika kota besar dan memberi bahan bakar untuk ide-ide praktis di lapangan. Semua itu memperkaya cara pandangnya tentang organisasi, layanan, dan dampaknya pada masyarakat. Jika kita tarik benang merahnya, perjalanan pendidikan Nadiem sebenarnya seperti spektrum yang saling melengkapi. Di rumah, ia belajar nilai percaya diri tanpa berlebihan, terbuka pada dialog dan rasa ingin tahu yang sehat. Di Jakarta, ia belajar ritme, bagaimana bertahan dalam keragaman, menghargai perbedaan, dan membangun pertemanan apa adanya. Di UAC, ia belajar perspektif global, hidup di komunitas lintas budaya, melatih empati, memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Di Brown, ia belajar cara berpikir sistemik, membaca isu dunia dengan kacamata yang luas. Dan di Harvard, ia belajar kerangka eksekusi, mengambil keputusan cepat yang tetap bertanggung jawab. Ada satu hal yang sering luput ketika ia membicarakan jalur pendidikan seseorang, bukan hanya daftar sekolah dan tahun kelulusan. Yang lebih penting adalah apa kebiasaan berpikir yang tertanam. Pada Nadiem, kebiasaan itu terlihat pada 3 pola. Pertama, rasa ingin tahu yang terstruktur. Ia tidak hanya ingin tahu apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana sesuatu bekerja. Pola ini lahir dari kombinasi keluarga yang kaya wacana, kurikulum internasional yang menantang, dan kampus-kampus yang mendorong eksplorasi. Kedua, penguasaan narasi lintas bidang. Belajar hubungan internasional lalu menempuh MBA
dan menciptakan jembatan antara dua dunia, kebijakan dan manajemen. Ia terbiasa menafsirkan data sosial politik, sekaligus mengubahnya menjadi keputusan yang bisa dijalankan. Pada akhirnya, cerita latar dan pendidikan ini bukan hanya tentang nama sekolah dan gelar. Ini tentang cara seseorang merajut pengalaman rumah, kota, asrama, dan kampus menjadi pola pikir yang rapi dan siap kerja. Dari keluarga yang menanamkan nilai, sekolah yang melatih perspektif, sampai universitas yang menguatkan analisis dan eksekusi. Benang-benang ini bertemu di suatu tempat. Kebiasaan belajar sepanjang hayat, itu yang membuat perjalanan Nadiem menarik untuk dibaca dan mungkin menginspirasi kita menyusun peta belajar versi kita sendiri. Bayangkan pagi pertama setelah wisuda, koper masih berdebu, kepala penuh rencana. Di hadapan Nadiem, terbentang pilihan, melanjutkan studi langsung atau terjun ke dunia kerja untuk belajar dari lapangan. Ia memilih opsi kedua, melangkah ke McKinsey & Company di Jakarta, tempat banyak lulusan muda mengasah cara berpikir terstruktur. Di sana, 2006-2009, ia masuk ke tim-tim kecil yang berhadapan langsung dengan masalah nyata klien, efisiensi biaya, ekspansi pasar, desain proses. Ritmenya cepat namun disiplin. Setiap minggu ada hipotesis, data, diskusi, lalu rekomendasi yang harus jelas dan bisa dijalankan. Itulah sekolah pertama tentang bagaimana keputusan diambil di dunia nyata, tepat, ringkas, dan berbasis data. 3 tahun di konsultasi membentuk kebiasaan penting, memetakan masalah sebelum menawarkan solusi. Kebiasaan ini akan ia bawa ke fase berikutnya, dunia e-commerce yang saat itu sedang melesat di Asia Tenggara. Tahun 2011, Nadiem ikut mendirikan Zalora Indonesia dan menjabat CEO, founder, dan managing director. Ia bukan sekedar pindah kantor, ini pindah medan perang. Jika konsultasi melatihnya merumuskan strategi, e-commerce memaksanya mengeksekusi strategi setiap hari, merekrut tim, menata katalog, membangun alur gudang, menguji kampanye, menutup rapat dengan mitra. Perubahan terasa dari detik ke detik, homepack, promo, logistik, semua berputar cepat. Setiap keputusan keliru terasa langsung di kepuasan pelanggan, dan setiap keputusan tepat terlihat jelas di kurva pertumbuhan. Pada fase ini ia belajar bahwa kecepatan dan kejelasan prioritas adalah kunci. Ketika stok menipis, Anda tak bisa menunggu memo. Ketika antarmuka membingungkan, Anda tak bisa menunda literasi. Lingkungan startup mengajarkan seni, coba, ukur, perbaiki. Mulai dari yang paling berdampak, ukur hasilnya, dan perbaiki tanpa drama. Di titik ini, Nadiem juga melihat langsung bagaimana proses digital berdiri di atas 3 pilar, produk yang mudah dipakai, operasi yang rapi, dan cerita yang membuat orang ingin mencoba. Di tahun 2012, ia pamit dari Zalora membawa satu pelajaran tebal. Ide itu penting, tapi sistem yang membuat ide berjalan lebih penting lagi. Sesudah e-commerce, ia menoleh ke jantung transaksi pembayaran. Tahun 2013-2014, Nadiem bergabung dengan Kartuku sebagai Chief Innovation Office. Jika toko online ada etalase, maka sistem pembayaran ada mesin kas tak terlihat, tapi menentukan kelancaran seluruh pengalaman. Di ranah ini, presisi adalah segalanya. Anda harus paham bagaimana data mengalir ke kasir ke bank, bagaimana otorisasi terjadi dalam hitungan detik, bagaimana mencegah kesalahan kecil yang bisa merembet kemana-mana. Peran ini memperkaya puzzle yang sebelumnya ia susun. Dari strategi, beralih ke eksekusi, skala besar, dan kini menyentuh infrastruktur transaksi. Tempat kepercayaan menjadi mata uang utama. Kalau ditarik garis besar, 3 fase ini, konsultasi, e-commerce, pembayaran, adalah kurikulum karir yang saling melengkapi. McKinsey membiasakan Nadiem mengurai masalah kompleks menjadi langkah sederhana yang bisa dieksekusi. Zalora memaksanya membawa strategi di lantai operasi. Ia belajar memimpin tim lintas fungsi, membangun proses yang rapi, dan mengukur hasil harian. Kartuku memperkenalkan disiplin ketelitian di area yang sensitif terhadap kesalahan. Di balik tanggal dan jabatan, ada pola yang konsisten, mencari sudut pandang baru untuk memperbaiki sebuah pengalaman. Di konsultasi, ia memperbaiki proses. Di e-commerce, ia memperbaiki alur belanja. Di pembayaran, ia memperbaiki cara uang bergerak. Ketika ketiga lensa ini digabung, lahirlah cara pandang yang utuh. Layanan bukan hanya fitur di layar, ia adalah rangkaian detik demi detik yang harus terasa ringan bagi pengguna. Bayangkan hari kerja yang padat di masa-masa itu. Pagi dengan split shift,
performa kanal, produktivitas picking di gudang, tingkat keberhasilan pembayaran. Siang dengan rapat singkat, menentukan prioritas, menyelesaikan bottleneck, menyamakan definisi selesai. Sore dengan uji coba kecil, perubahan kopi, susunan kategori, atau perbaikan langkah checkout. Malam dengan evaluasi, apa yang jalan, apa yang perlu dirombak, apa yang harus diberhentikan agar energi tim fokus ke yang berdampak. Siklusnya pendek, hasilnya terukur. Begitulah kebiasaan yang melekat dari dunia digital. Kita sering menyangka karir adalah garis lurus. Nyatanya, karir awal Nadiem seperti jalur zigzag yang sengaja dari meja konsultasi ke gudang dan halaman produk, lalu ke mesin transaksi. Zigzag ini justru membentuk kompetensi T-Set, luas di banyak hal, dalam di beberapa hal kunci. Ketika kelak ia membangun dan memimpin organisasi yang menyentuh jutaan orang, pengalaman lintas bidang ini berfungsi seperti toolkit, selalu ada alat yang tepat untuk situasi yang berbeda. Jika Anda mengamati narasi banyak pendiri dan pemimpin produk, pola yang sama sering muncul. Fase konsultasi untuk belajar struktur, fase operasi untuk belajar tempo, dan fase infrastruktur untuk belajar keandalan. Karir awal Nadiem mengikuti pola itu, namun dengan konteks Indonesia, pasar yang beragam, konsumen yang bergerak cepat ke mobile, dan ekosistem niaga yang sedang bertumbuh. Karena itu, setiap langkah bukan hanya tentang jabatan, tapi tentang mengenali landscape, bagaimana toko bekerja, bagaimana pelanggan berperilaku, bagaimana pembayaran diproses, dan bagaimana semua itu bisa disederhanakan. Akhirnya, yang membuat bab karir awal ini menarik bukan hanya daftar perusahaannya, melainkan urutan belajarnya. Ia tidak cuma mengejar gelar jabatan, ia mengoleksi potongan pengetahuan yang saling mengunci, cara menyusun strategi, cara mengeksekusi, dan cara mematikan uang benar-benar berpindah dengan aman. Dari potong-potongan itulah tersusun fondasi untuk langkah-langkah berikutnya. 3 baris ini sederhana, tapi di baliknya ada pelatihan bertahun-tahun agar strategi, eksekusi, dan pembayaran saling menyatu. Disitulah kekuatan karir awal Nadiem, mencari titik temu antara ide yang bagus dan proses yang bisa bekerja untuk banyak orang. Siang itu di sebuah ruko kecil di Jakarta Selatan, telepon berdering tanpa henti. Di seberang sana, orang-orang menanyakan satu hal sederhana. Ada ojek, bukan aplikasi, bukan algoritma, hanya call center yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi yang sedang menunggu. Jumlah pengemudinya kira-kira 20 orang. Dari ruang sempit dan ide yang membumi, itulah Gojek lahir. 2010. Fondasinya bukan teknologi canggih, melainkan logika sehari-hari. Kalau pengemudi tak perlu keliling mencari penumpang, dan penumpang tak perlu berjalan mencari ojek, dua sisi pasar bertemu lebih cepat. Efisiensi jadi misi pertama. Bertahun-tahun modal ini berjalan konvensional. Orang menelpon, operator mencatat, pengemudi datang. Sederhana tapi punya batas. Skala sulit melejit, data tercecer, dan pengalaman pelanggan bergantung pada manusia di balik meja telepon. Di titik inilah, satu pertanyaan muncul. Kalau cara kerja yang sama dipindahkan ke layar ponsel, apa yang terjadi? Awal 2015, jawabannya muncul. Aplikasi Gojek resmi meluncur dengan 4 layanan inti. GoRide, antar orang, GoSend, antar paket, GoShop, belanja titip, dan GoFood, makan datang sendiri. 4 tombol yang merangkum keperluan kota. Mulai hari itu, call center perlahan jadi platform, dan platform pelan-pelan menjadi kebiasaan baru. Responnya meledak kurang dari 2 tahun. Aplikasi ini menembus hampir 30 juta unduhan. Angka itu bukan sekedar statistik, ia tanda bahwa sesuatu yang tadinya informal, kini punya tata bahasa digital. Pengalaman, angkat tangan di pinggir jalan, menjadi tap, tunggu, dan berangkat. Pengemudi tak lagi menebak arus karena peta real time memberi rute. Pelanggan tak lagi bertanya di mana posisi ojek karena titiknya terlihat di layar. Kota yang kacau pun jadi sedikit lebih terprediksi. Lalu seperti halnya bisnis yang menemukan ritmenya, fitur baru bermunculan, pesan antar makanan menguat, belanja harian itu ditata, pembayaran digital perlahan menyatu di dalam satu aplikasi. Gojek berubah jadi super aplikasi, bukan sekedar layanan tunggal, melainkan puluhan layanan yang tertaut di satu ekosistem. Bagi pengguna, ini artinya satu akun untuk banyak kebutuhan. Bagi mitra, ini artinya lebih banyak pintu rezeki dalam satu sistem. Bagi kota,
Ini artinya arus yang sebelumnya acak mulai punya struktur. Momen pengakuan datang pada 2016, bukan hanya karena grafik tumbuh, tetapi karena dampaknya terasa terutama bagi pekerja sektor informal yang kini terkoneksi ke permintaan yang lebih stabil. The Straits Times menobatkan Nadiem Makarim sebagai salah satu ASEAN of the Years 2016. Penghargaan itu bukan sekadar trofi, ia menandai transisi dari ide lokal yang cerdas menjadi eksperimen sosial teknologi yang dirasakan jutaan orang. Di balik layar, ada juga cerita angka yang menentukan arah. Di sekitar 2019-2020, berbagai laporan menyebutkan valuasi Gojek mendekati hingga sekitar 10 miliar US dollar, ambang yang sering disebut sebagai dekakorn. Bagi publik, istilah itu mungkin sekedar label. Bagi organisasi, itu bensin untuk membangun produk, talenta, infrastruktur, sekaligus ujian untuk tetap fokus pada kualitas layanan sehari-hari. Puncak bab pertumbuhan datang pada Mei 2021. Dua raksasa yang tumbuh dari kebutuhan harian masyarakat, Gojek dan Tokopedia, memutuskan untuk bergabung dan melahirkan GoTo Group, satu perusahaan menangani pergerakan orang dan barang, yang lain menjaga pergerakan produk dan toko. Ketika keduanya berpadu, terbentuk jalur lengkap, on-demand, e-commerce, dan pembayaran. Penggabungan ini bukan hanya berita bisnis terbesar di Indonesia saat itu, tapi juga pernyataan layanan digital kita masuk bab baru, lebih terintegrasi, lebih luas cakupannya. Kalau ditarik seperti film, bab mendirikan Gojek punya 3 adegan yang rapi. Adegan 1, meja telepon, sebuah call center mengalirkan permintaan ke penawaran. Adegan 2, 4 tombol, aplikasi 2015 merapikan 4 kebutuhan harian yang membuatnya sepenggal jari. Adegan 3, satu ekosistem, puluhan layanan terhubung, makan, belanja, kirim, bayar membentuk sebuah super aplikasi. Efek jaringnya menguntungkan semua sisi, pengguna, mitra, dan pelaku usaha kecil. Dan begitulah, mendirikan Gojek dibaca bukan sebagai kronologi kering, melainkan lintasan gagasan, dari telepon ke aplikasi, dari fitur ke kebiasaan, dari produk ke ekosistem. Pada akhirnya, yang membuatnya bertahan adalah konsistensi memperbaiki hal kecil, waktu tunggu, rute, pembayaran karena di kota. Detik-detik kecil itulah yang kita rasakan setiap hari. Siang di Istana, 23 Oktober 2019, deretan nama menteri baru dipanggil satu persatu. Di antara wajah-wajah yang kebanyakan orang lama pemerintahan, ada sosok yang datang dari dunia aplikasi dan startup. Nadiem Anwar Makarim berdiri, menunduk lalu menerima amanah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak yang terkejut, tapi logikanya jelas. Indonesia butuh suntikan pola pikir digital agar sekolah dan kampus kita bergerak lebih cepat menyesuaikan zaman. Pada hari itu, garis besar Merdeka Belajar mulai diletakkan. Adapun tahap dalam Merdeka Belajar yaitu orientasi, menggeser fokus ke murid dan guru. Begitu masuk, Nadiem mengubah cara bicara, kebijakan menjadi bahasa yang lebih lugas, lebih sederhananya administrasinya, lebih leluasa metodenya, dan lebih kuat peran guru dan pendidik. Kedua, ada praktik. Dari ide jadi kebiasaan. Kebijakan bukan sekedar dokumen, ia harus terasa di kelas, laboratorium, dan ruang rapat sekolah. Yang ketiga, portofolio meluas, mandat bertambah, struktur kementerian berubah, urusan riset dan teknologi digabung dengan Kemendikbud, dan Nadiem dilantik sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Artinya, selain sekolah dan kebudayaan, kini ia juga membawahi pendidikan tinggi, serta ekosistem riset. Yang keempat, cara kerja, literasi cepat, komunikasi terbuka. Satu pola yang konsisten pada periode ini adalah cara kerja bertahap. Rilis kebijakan, uji di satuan pendidikan, serap umpan balik, perbaiki. Di kelas, dampaknya terasa pada lebih fleksibelnya proyek antar mata pelajaran, lebih mendorong karya nyata murid, dan lebih banyak kolaborasi dengan pihak luar. Dan yang terakhir, transisi ke pemimpinan dan peta baru pendidikan. Masa bakti kabinet berakhir Oktober 2024. Pemerintahan baru mengumumkan penataan ulang portofolio pendidikan menjadi 3 kementerian yang lebih spesifik: pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, sains dan teknologi, serta kebudayaan. Nama-nama menteri baru pun diperkenalkan. Secara garis besar, langkah ini membagi fokus agar tiap jenjang dan sektor kebudayaan mendapat atensi yang lebih tajam. 4 September 2025, suasana di Gedung Bundar berubah tegang setelah beberapa jam pemeriksaan mantan Menteri Pendidikan sekaligus pendiri Gojek,
Nadiem Anwar Makarim keluar mengenakan rompi tahanan. Penyidik mengumumkan ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengadaan perangkat Chromebook di masa jabatannya dan ditahan untuk 20 hari pertama demi kepentingan penyidikan. Di depan kamera, Nadiem singkat saja, "Saya tidak melakukan apapun. Kebenaran akan terungkap. Proses hukumnya masih berjalan." Apa yang diperiksa? Inti perkara berkisar pada cara perumusan spesifikasi perangkat untuk program digitalisasi sekolah yang bergulir saat pandemi. Jaksa menyebut ada penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan spesifikasi yang mengarah ke Chromebook, sehingga memicu dugaan persaingan yang tidak setara di tahap pengadaan. Yang kedua, dari program besar ke tanda tanya, latar kebijakan penting untuk dipahami. Pada masa pandemi, pemerintah mendorong pengadaan laptop untuk sekolah. Sebagai bagian dari akselerasi pembelajaran digital, skemanya lintas tahun bernilai sekitar 9,3 sampai 9,9 triliun dengan target menjangkau sekolah sampai daerah terpencil. Yang ketiga itu tentang lini masa singkat. Program pengadaan perangkat untuk sekolah berjalan lewat kombinasi belanja. Digitalisasi jadi narasi utama pemulihan pendidikan. Mei-Juni 2025, Kejaksaan Agung mengumumkan penyelidikan resmi, memanggil sejumlah pihak dan merilis temuan awal seputar deviasi dari arahan hukum. Pada tahap perencanaan, 4 September 2025, Nadiem ditetapkan tersangka dan ditahan 20 hari. Aparat mengkaitkan penetapan ini dengan dugaan pengaturan spesifikasi yang mengarah pada Chromebook. Adapun yang terakhir, angka-angka di balik headline, angka 1,9 triliun, yang sering diberitakan adalah perkiraan awal potensi kerugian. Dari skema pengadaan lintas tahun itu, pada banyak perkara pengadaan, angka awal dapat disesuaikan setelah perhitungan lanjutan auditor pemerintah. Jadi, publik perlu membaca angka ini sebagai indikasi awal, bukan putusan final. Di saat yang sama, ada angka lain yang juga relevan untuk konteks, klaim bahwa 97% perangkat telah terdistribusi ke 77.000 sekolah pada 2023. Argumen yang kerap dipakai untuk menegaskan tujuan program telah tercapai di sisi penyediaan. Yang kelima, apa yang didalilkan, apa yang disanggah. Versi penyidik, ada prevensi spesifikasi yang membuat kompetisi produk menjadi sempit. Pemilihan perangkat dinilai tidak konsisten, konsekuensinya negara berpotensi rugi dalam nilai yang signifikan. Sementara itu, versi pihak Nadiem menyatakan tidak bersalah dan siap mengikuti proses hukum untuk menguji tuduhan dan menekankan capaian distribusi perangkat sebagai konteks pencapaian target program. Penting diingat, kita sedang membahas status perkara yang masih berjalan. Dalam kerangka hukum Indonesia, setiap orang berhak atas praduga tak bersalah. Yang keenam, kenapa kasus ini besar? Karena nilai program dan luasnya jangkauan dari pusat sampai sekolah banyak daerah. Dampak karena menyentuh 3 irisan, kebijakan pendidikan, pengadaan barang dan jasa, dan teknologi pembelajaran. Jika diurai, inti pertanyaan publik sebenarnya sederhana. Apakah spesifikasi perangkat sejak awal sudah tepat guna? Apakah proses perumusan spesifikasi memberi ruang kompetisi yang adil bagi berbagai opsi teknologi? Bagaimana hasil akhirnya? Perangkat terpakai optimal atau masih ada kendala pemanfaatannya? Dan kemana alurnya setelah ini? Mari kita menunggu pengadilan memutus, bukan timeline di medsos.